Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Erli Marliza. Di kesempatan ini, mari kita belajar bersama lagi yuk. Kita hari ini akan belajar tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Kan ada dua ya, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Kita akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita. Unsur yang ada yang terkandung dalam sebuah cerita. Ada beberapa unsur intrinsik, di antaranya yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok dari keseluruhan isi cerita. Sebuah cerita dibangun dari satu ide, yaitu yang bernama tema. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam sebuah cerita. Ada dua tokoh. Yang pertama yaitu tokoh utama. Tokoh yang memerankan peran penting. Umumnya banyak tampil untuk berbagai peristiwa yang ada di cerita serta berhubungan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Yang kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh yang mendukung atau memerankan pendukung dalam cerita. Tokoh ini menunjang tokoh utama dalam memerankan sebuah cerita. Penokohan. Penokohan adalah penggambaran karakter atau tokoh di dalam sebuah cerita. Penokohan itu ada 3. Yang pertama, protagonis. Protagonis adalah watak baik. Yang kedua, antagonis. Antagonis adalah watak jahat. Yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis adalah tengah-tengah dari protagonis dan antagonis. Penengah atau netral. Yang ketiga yaitu latar. Latar adalah keterangan kejadian sebuah cerita. Latar ada 3. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat adalah keterangan tempat atau tempat terjadinya cerita itu berlangsung. Yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu adalah keterangan waktu atau waktu kejadian cerita tersebut terjadi. Yang ketiga yaitu latar suasana. Keterangan suasana atau keadaan yang ada di dalam cerita tersebut. Yang keempat, unsur intrinsik adalah alur atau biasa disebut juga plot. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian tahapan dalam sebuah cerita. Alur ada 3 yaitu alur maju, urutannya sesuai waktu kejadian. Contohnya yaitu seperti ini. Bel berbunyi, tanda waktunya masuk kelas. Anak-anak menyiapkan diri untuk menerima penjelasan dari Bu Guru tentang materi hari ini. Ayu dan Reni menyiapkan buku dan alat-alat tulis di atas bangku mereka. Berurutan dari bel berbunyi, lalu anak-anak masuk ke kelas, menyiapkan diri menerima penjelasan, juga menyiapkan alat-alat tulis. Seperti itu. Lalu yang kedua, alur mundur. Menceritakan masa lalu terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah kini sepeda impianku sudah terbeli. Dulu untuk bisa menaiki sepeda harus pinjam ke kakak. Untung aku boleh membantu ibu berjualan kerupuk sehingga aku bisa menabung lebih. Kan dari sekarang dia sudah bisa beli sepeda karena dulu dia boleh membantu ibunya berjualan lalu menabung sehingga bisa membeli. Flashback seperti itu. Lalu yang ketiga, alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Contohnya seperti ini. Ahmad dan kawan-kawan semakin terdesak. Timnya tertinggal 2 poin. Sebelumnya di babak 1, tim Ahmad unggul. Pada pertandingan kedua, pelatih sudah tidak bisa melakukan pergantian tim karena mereka sudah kehilangan banyak stamina di babak 1. Pelatih meminta tim Ahmad untuk rileks bermain santai. Akhirnya,
Tim Ahmad bisa mencetak 1 poin di menit terakhir. Itulah contoh alur campuran yang awalnya itu menceritakan sekarang, lalu sebelumnya, lalu pada akhirnya sekarang lagi gitu. Lalu unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Cara pandang penulis saat menceritakan sebuah cerita. Sudut pandang ini digunakan pengarang untuk menyampaikan pesan dalam cerita. Sudut pandang ada 2 macam. Yang pertama, sudut pandang orang pertama yang biasanya menggunakan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga yang menggunakan kata dia. Unsur intrinsik yang keenam adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dapat bersifat implisit atau tersirat, tidak langsung. Pembaca dapat memahami pesan yang disampaikan pengarang jika sudah membaca keseluruhan isi dari cerita. Atau dapat juga bersifat eksplisit. Pembaca dapat langsung membaca pesan yang disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.